Saudara-saudara, puasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah kemuliaan besar. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang mulia tanpa kita mengisi bulan-bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia? Maka dalam potongan hadis Rasulullah menjelaskan, bu'dal liman adraka Ramadan alam yughfarullah. Atau alam yughfarullah. Atau di situ lam yughfarullah. Dia tidak akan menjadi orang baik dan sangat berbahaya bagi orang-orang yang menangi Ramadan tapi dia tidak dimaafkan dosanya. Ini menjadi hal-hal yang penting bagi kita untuk berpikir bagaimana cara mengisi Ramadan ini menjadi hal yang terbaik bagi kita dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, dalam puasa Ramadan itu ada hal yang penting, yaitu tentang bagaimana sahnya puasa dan bagaimana diterimanya puasa. Puasa itu sah, manakala ada beberapa syarat sahnya, belum syarat diterimanya. Syarat sahnya adalah yang pertama niat. Niat itu harus tasbih. Tasbih itu harus ditetapkan pada malam hari sebelum kita masuk ke Fajar Shodiq. Dengan membaca niat bisa diawali mulai dari setelah kita berbuka puasa sampai sebelum Fajar Shodiq. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani aw ramadhana hadhi sanati fardhalillahi ta'ala. Niat ingsun poso, saya niat berpuasa nutukno sedina sesuk untuk sampai di satu hari besok fardhi syahri ramadhani hadhi sanati fardhalillahi ta'ala. Itu niat. Jadi kalau Anda tidak niat malamnya, maka tidak sah puasanya. Pokoknya niat poso fardu krono Allah Ta'ala, itu ringkasannya begitu. Jadi kalau Anda tidak niat, ya tidak jadi. Ada yang mengatakan bahwa niat itu di awal 1 bulan penuh. Tapi ada yang mengatakan lebih sempurnanya ya setiap malam kita niat. Setelah tarawih kadang-kadang kita diajak niat bersama. Yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya ngeker. Ngeker itu menahan. Menahan dari apa? Al-muftir. Sesuatu yang menjadikan kita moka. Moka itu menahan diri dari makan minum atau masuknya sesuatu dari dua jalan atau jalan yang nerus. Apakah itu berupa benda cair atau padat, kalau sudah masuk ke tubuh maka hukumnya membatalkan puasa. Jadi harus hati-hati kita. Makanya kita pada saat puasa juga tidak diperkenankan atau disuruh hati-hati saat kita buang air besar di bengawan atau pada saat renang dan lain sebagainya, supaya tidak masuk. Jadi imsak itu ngeker. Kemudian al-imsaku anil jima. Imsak dari jima. Jima itu ya bersenggama. Jadi menahan dari bersenggama itu artinya adalah tidak boleh bersetubuh. Kalau bersetubuh mesti harus ada kafaratnya. Selain batal puasanya, dia akan membayar denda. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau ada yang menghalalkan dia bisa bersetubuh dengan istri atau suaminya, maka bisa jadi murtad. Kalau tidak menghalalkan dia masih merasa itu berdosa, maka hukumnya fasik dan membatalkan serta dia harus bayar kafarat. Jadi satu niat, yang kedua imsak. Imsak itu, imsak pertama adalah imsak dari hal-hal yang membatalkan puasa lewat makan dan minum.
Yang kedua adalah imsak dari jima. Kita anggap yang nomor 4, yakni an-naqa'u minal haid wan nifas. Kita tidak boleh pada saat haid dan nifas itu berpuasa. Yakni kita harus suci dari haid dan nifas supaya puasanya tidak batal. Kalau tidak batal berarti sah. Kalau kita masih haid dan nifas tidak boleh puasa karena hukumnya adalah haram.